Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga berbagai komoditas mulai merangkak naik. Pemerintah menyiapkan strategi untuk mencegah harga-harga yang meroket, salah satunya melalui Badan Pangan Nasional yang mengoptimalkan program Gerakan Pangan Murah atau GPM untuk menjaga harga dan pasokan pangan di daerah. Lantas bagaimana strategi Bappenas untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Selamat siang Pak Selamat Arief. siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di CNN ya Pak ya, sudah hadir di sini. Kita hari ini bahas mengenai strategi nih Pak nih untuk menghadapi jelang Natal Tahun Baru. Nah kira-kira apa upaya yang dilakukan Bappenas supaya bisa menjaga supaya harga komoditas ini tetap aman begitu Pak? Ya, pertama-tama Mbak Lucy, terima kasih Badan Pangan Nasional diberi kesempatan untuk sharing beberapa hal terkait dengan persiapan Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru. Yang pertama-tama kita ini semua sekarang bekerja keras menyiapkan neraca pangan nasional. Neraca pangan nasional itu disiapkan sedemikian rupa, kemudian kita himbau kepada seluruh daerah, ya, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, sekarang mungkin 38 itu untuk menyiapkan neraca pangan daerah. Sehingga kita semua sudah bisa mengetahui berapa kebutuhan dari barang-barang komoditas yang ada di Perpres 66 tahun 2021. Kemudian berapa potensi produksi, ini tentunya bekerja sama dengan teman-teman di Kementerian Pertanian, kemudian di BPS, ya, sehingga memproyeksikan 3 bulan ke depan seperti apa. Kemudian kita juga kalau ada ketersediaan yang dari luar negeri, kita harus cek realisasi dari persetujuan import itu seperti apa. Karena ini kita bicara neraca, berapa ketersediaannya gitu ya, dan berapa kebutuhannya. Ya. Per masing-masing komoditas, dan itu harus detail. Oke, nah jelang Nataru ini tentunya besar kemungkinan naik begitu ya Pak kebutuhannya ya? Jadi setelah kita bicara neraca, ketersediaan, baru kita bicara harga. Oke. Karena harga itu sangat berhubungan dengan supply. Ya. Jadi kalau supply-nya itu terbatas, ya, biasanya harganya akan naik. Ya. Tapi pada saat kita bisa mengontrol supply and demand ini, harga itu akan baik. Oke. Nah, menghadapi Nataru ini dilakukan gerakan pangan murah begitu ya iya. Pak? Itu seperti apa Pak? Ya, itu salah satu yang kita kerjakan. Jadi setiap hari Senin, Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, mengundang kita stakeholders di pangan. Ada Badan Pangan Nasional, ada BPS, ada Kementerian Perdagangan, gitu ya, mengumpulkan seluruh gubernur, ya, kemudian bupati, ya, ada yang daring, ada yang luring. Nah, itu disampaikan perkembangan-perkembangan mengenai pangan. Salah satunya adalah giat tadi, gerakan pangan murah. Jadi kita pengen ini bentuknya sebuah gerakan. Ya. Jadi melibatkan pemerintah kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia. Jadi 514 kabupaten kota itu kita punya jadwalnya. Jadi kabupaten A, B, C gitu ya. Kemudian item-itemnya apa saja, berapa harganya, itu kita siapkan sama-sama. Sejak kapan Pak Bappenas mulai membuat program ini? Terus-menerus ya, mulai dari Lebaran yang lalu, kemudian kalau Bu Menteri Keuangan mintanya sampai Maret ke depan, sampai 21 Maret, karena kan tanggal 21 Maret sampai dengan 21 April itu kan peak Puasa season, ya? puasa jelang Lebaran, sehingga apa yang diperintahkan Pak Presiden itu, kita itu harus bisa menjaga inflasi, daya beli masyarakat. Kalau boleh inflasi itu nggak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi apa sih sebenarnya Pak tujuan dari program ini dan siapa sebenarnya sasarannya? Tentunya masyarakat banyak. Kalau kepentingan pemerintah adalah menjaga inflasi, kalau dalam 3 bulan terakhir inflasi mulai dari 5,9, kemudian turun menjadi 5,7, yang terakhir 5,42%. Ini keren loh negara kita. Jadi pada saat kita harus menaikkan harga BBM, kemudian harga pupuk juga
beranjak naik, ya kita bisa mempertahankan inflasi di bawah 6%. Oke, bahkan cenderung turun begitu ya Pak ya? Bismillah. Oke, nah ini kan wilayah Indonesia kita tahu begitu luas ya Pak ya. Nah Iya. ini bagaimana cara-cara untuk melakukan GPM ini Pak supaya semua sampai begitu? Jadi kita himbau namanya gerakan. Jadi kita himbau seluruh pemimpin di daerah ya, di pemerintah kabupaten, kota, se-Indonesia melakukan hal yang sama. Kemudian melibatkan BUMN di bidang pangan, ada Bulog, ada ID Food, ya. Kemudian melibatkan juga para pengusaha-pengusaha, ya. Kemudian asosiasi-asosiasi di bidang pangan. Jadi kalau kerjanya itu rame-rame, keroyokan, ya, itu akan lebih mudah dibandingkan kalau kita bekerja sendiri. Makanya namanya gerakan. Oke, jadi Gitu Mbak Lucy. semua saling bekerja sama Iya, begitu ya Pak ya? jadi salah satu kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Oke, nah tadi terkait Bapak tadi sempat mengatakan bahwa setiap daerah diminta untuk memberikan neraca begitu kebutuhannya bagaimana. Betul. Nah ini laporannya setiap bulan atau bagaimana Pak? Jadi nasional jelas punya. Kami kalau di tingkat nasional tentunya bersama Menko Perekonomian dan menteri-menteri kementerian lembaga terkait itu kita punya meetingnya. Ya. Kemudian Pak Presiden ini salah satu yang rajin ya dalam hal pangan. Kita minimal seminggu sekali sama beliau di absen ya. Oh, oke. Bagaimana kondisi kedelai, bagaimana kondisi padi, bagaimana potensi sorghum ya. Ini setiap minggu ya. Dan menteri-menteri terkait ada di situ gitu ya. Kemudian bagaimana bisa sampai ke daerah yaitu memang kami intens mengundang 514 kabupaten kota untuk mensosialisasikan program-program di Badan Pangan khususnya. Jadi mengenai neraca pangan, kemudian training-training, kemudian mengundang Bank Indonesia memberikan capacity building. Jadi kita tingkatkan pengetahuan mengenai inflasi, apa itu volatile food, apa itu inflasi inti, ya, bagaimana terjadinya, terbentuknya inflasi itu seperti apa, kenapa volatile food itu sangat penting kita kendalikan, ya, bagaimana administered price, itu semua kita sampaikan sehingga esensi dari gerakan kita ini dipahami, khususnya oleh teman-teman kita di daerah. Ya. Begitu teman-teman di daerah sudah paham itu semua, jadi tahu persis kenapa volatile food yang harus kita jaga. Oke, nah komoditi seperti apa yang masuk dalam gerakan pangan murah ini Pak? Ya tentunya di Perpres 66 tahun 2021 mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, berbagai macam cabai, gula konsumsi, ya, minyak goreng, itu semua ada sekitar 9 ya, 9 bahan pokok yang memang kita harus jaga karena kontribusinya terhadap inflasi itu besar. Ya. Hari ini yang kita sedang fight, satu adalah beras, yang kedua telur, tiga cabai. Oke, baik. Ini semakin menarik perbincangan kita. Pemirsa, lantas apa saja syarat untuk mengikuti program Gerakan Pangan Murah? Kami akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah di Indonesia Forward. Ya, Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan kita lanjutkan diskusi dengan narasumber kita. Kita membahas tentang program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Pak Arief, seberapa sulit sih Pak Bappenas ini bisa menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga ini setiap menjelang seperti sekarang ini, Nataru misalnya? Jadi sebenarnya yang kita perlukan tuh tadi kerjasama, kolaborasi, sinergi antar kementerian, lembaga, kemudian pelaku usaha, BUMN, gitu ya, BUMD, semua kita ajak terlibat, gitu ya. Kalau dibilang sulit ya sebenarnya nggak sulit ya karena ini kan kegiatan yang rutin. Hanya memang pada saat demand itu tinggi, kemudian supply-nya itu terbatas, ya, terutama untuk yang produk-produk yang perishable, ya, itu memang diperlukan sebenarnya ke depan kita harus punya
keberpihakan terhadap teknologi gitu ya. Terutama teknologi penyimpanan dan teknologi untuk memperpanjang shelf life gitu. Oke. Jadi misalnya untuk cabai, untuk bawang gitu ya. Kita itu kalau panen sama-sama banyak, kemudian nggak bisa kita simpan gitu. Sehingga kita perlu teknologi untuk teknologi penyimpanan. Kemudian untuk produk-produk tertentu yang memang bisa dibuat frozen ya, harusnya kita bisa bekukan. Misalnya ikan. Jadi nggak perlu menunggu eh, pada saat gelombang tinggi, kemudian nelayan tidak bisa melaut gitu ya. Tetapi pada saat kita bisa men-top up stok, kita simpan dalam bentuk frozen, sehingga kita keluarkan pada saat diperlukan. Oke. Ayam juga sama, live bird pada saat harga turun, kita bisa bantu peternak dengan harga yang baik, kemudian dibekukan, kemudian disimpan, dikeluarkan pada saat juga diperlukan. Kemudian ada program-program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, kemudian stunting, dan lain-lain. Itu sebenarnya satu paket ya, dari hulu ke hilir bisa kita kerjakan sama-sama. Oke, mungkin juga misalnya pada saat musim hujan tidak bisa panen, begitu banyak Betul. yang gagal itu juga mungkin harus dipikirkan Betul, caranya ya Pak ya? betul. Jadi seperti beras gitu ya, polemik kita terakhir ya. Misalnya Bulog itu memang harus menyiapkan penyerapan pada saat panen raya. Jadi bulan Maret, April itu diserap, ya, sehingga menjaga harga di tingkat petani supaya tetap baik. Ya, kemudian disimpan, misalnya dengan kadar air tertentu 14%, kemudian dalam suhu ruang yang baik, ya, itu bisa bertahan sampai dengan ke panen berikutnya. Oke. Ya, kemudian dikeluarkan tentunya. Jadi jangan diminta nyerap tetapi tidak diberikan hilirisasinya, karena ini bukan barang antik. Kalau barang antik kan disimpan makin lama Makin makin lama makin mahal. mahal. Nah, kalau ini disimpan kan jadi kurang baik. Iya. Udah gitu kan kita juga harus bicara mengenai sumber pendanaan. Pada saat stok ini mati, tidak berputar, itu juga kan ada cost of fund di sana gitu ya. Nah, ini menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipotong-potong, Iya. Mbak Lucy. Iya, oke. Nah, kembali lagi ke gerakan pangan murah ini, Pak. Bagaimana caranya supaya masyarakat bisa ikut GPM ini? Ada syarat-syarat tertentu? Enggak, langsung aja di mana setiap pemerintah daerah mengadakan, silahkan hadir, tentunya belanjanya yang wajar, nggak boleh beli banyak-banyak juga gitu ya, karena Dibatasi ya, Pak ya? ya maksudnya yang wajar. Jadi misalnya begini, kita juga mau himbau bahwa masyarakat itu kita jamin ketersediaan barang, tetapi jangan sampai pada saat membeli itu berlebih. Kalau Mbak Lucy udah biasa membeli beras 10 kilo, udah 10 kilo aja, nggak perlu beli 30 kilo. Karena supply and demand ini akan pengaruh. Iya. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, kalau tahun 98, bank itu diras, semua orang mengambil tabungannya, nggak ada yang tahan. Nah, ini juga sama di bidang pangan. Kalau biasa beli 5 kilo, 10 kilo, kemudian beli 30 kilo, ya, seperti kemarin waktu COVID gitu ya, awal-awal itu COVID ya? lumayan agak ganggu tuh. Iya. Jadi misalnya di shelving supermarket itu hilang tuh beberapa produk gitu ya. Karena yang biasanya beli 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, di rumahnya 30 kilo, 50 kilo gitu Iya. ya. Sehingga tingkat kecepatan kita mereplenish stok ya, itu kalah sama pengambilan dari konsumen gitu. Jadi bagaimana pengawasannya, Pak, supaya seseorang tidak melebihi yang seharusnya gitu membeli? Kan kelihatan ya, apalagi kalau masyarakat kan kalau beli ya nggak mungkin kan beli sampai banyak sekali gitu kan ya. Dan produk-produk itu kan disiapkan memang untuk memudahkan saudara-saudara kita gitu ya. Jadi misalnya minyak goreng, gula, beras itu kan kebutuhan hari-hari ya. Sehingga pasar murah itu memang gerakan pangan murah itu memang kita sediakan tiap minggu gitu ya. Kita schedulekan. Jadi kita minta kepada pemerintah daerah memberikan jadwal ya, di mana kemudian Badan Pangan juga mensupport di situ. Seandainya ada produk-produk yang memang diperlukan harus disupport dari Badan Pangan Nasional, ya biasanya kita lewatkan BUMN untuk bantu. Ini biasanya dilakukan di pasar-pasar begitu, Pak? Enggak, biasanya terserah mereka lokasinya. Ada yang di alun-alun, ada yang di
kantor kelurahan, ada yang di kabupaten, silahkan aja gitu Oke, ya. tapi setiap minggu itu tempatnya berubah-berubah berganti-ganti daerah juga Silahkan atau kita berikan kepada daerah untuk nyari tempat. mengatur ya? Ya kalau hari gini cari tempat yang baik lah ya, bisa orang bisa bergantian gitu. Mhm mhm. Nah, dalam, gerakan pangan murah ini sejauh ini sudah berjalan cukup lama kan, Pak, ya? Iya. Sudah setahun lebih ada? Saya di Badan Pangan juga belum setahun, Belum gitu. setahun ya, Tapi Pak? ini kegiatan kita Oke. kerjakan terus-menerus ya. Jadi em, tujuannya adalah memang memberikan pangan yang terjangkau, yang Mhm. affordable, yang baik, ya, supaya bisa sampai ke masyarakat. Dan impact-nya juga sangat baik, seperti sudah dijelaskan. Jadi inflasi kita ini sangat terjaga di Indonesia. Mmm, Walaupun kita nggak juara Piala Dunia seperti Argentina, tapi inflasi kita jauh di bawahnya Argentina gitu ya. oke oke. Heeh. Nah, ini, sejauh ini selama berjalan GPM ini kendala-kendalanya apa, Pak, yang ditemui di lapangan? Bukan kendala lah, kalau Mmm, saya sampaikannya challenge ya. Challenge itu biasanya kan mengenai ketersediaan. Jadi untuk daerah-daerah tertentu memang perlu disupport dari daerah yang lain. mmm, Jadi kita perlu sampaikan bahwa ada daerah surplus, ada daerah defisit. Jadi oke. stok ini harus jalan, harus mengalir dari surplus area ke defisit area. Nah, kenapa neraca pangan tadi? Supaya yang mengerti kondisi di lapangan di daerah ini kan teman-teman di daerah. Sehingga kita akan sangat senang, akan terbantu gitu ya. Misal di NTB, misal ya, Mhm. kurang minyak goreng. Sangat mudah bagi kita sehingga untuk bekerja sama dengan teman-teman di sana, siapa BUMD-nya atau BUMN-nya, kalau nggak private-nya siapa, kita bisa eh, pindahkan stok gitu ya. Yang paling ideal memang stok itu ada di dekat daerah konsumen. Misalnya Jakarta ya, dekat dengan Bogor ya, Lembang untuk turun stoknya gitu ya, sayur mayur gitu, buah-buahan. Ya. Tapi kalau misalnya daerahnya jauh, ya sudah, what to do kan. Mmm, Sementara belum ada, ya memang harus kita pindahkan. Memang high cost ya, tetapi itu yang harus kita kerjakan hari ini. Ya, oke. sambil kita menunggu ada teknologi yang lain, misalnya greenhouse, ya, kemudian produksi di dekat daerah konsumen, Oke. gitu. Nah, untuk komoditasnya ini apakah, semua ini komoditas dalam negeri atau ada yang sebagian yang masih impor, Pak? Kalau di Badan Pangan ada 4 yang masih import, ya. Mhm. Yang pertama bawang putih, kemudian daging ruminansia, ini daging sapi, daging kerbau, kemudian kedelai, Mhm. ya. eh, ada 4 ya. Oke. Satu lagi gula konsumsi. Nah, ini bagaimana, Pak? Terkait dengan bahan yang masih impor ini apakah tidak bisa digantikan dari dalam negeri? Memang kemampuan dalam negeri masih belum mencukupi begitu, Pak? Nah, ini PR kita sama-sama. Mmm, Jadi, produksi itu ada di Kementerian Pertanian dan kita eh, dorong terus, kita support Kementerian Pertanian bisa memproduksi barang-barang yang memang bisa diproduksi di Indonesia. mmm, Jadi perintahnya Pak Presiden itu, ini kesempatan kita memproduksi di dalam negeri. oke. Ya, jadi apa-apa yang bisa kita produksi di dalam negeri, kita produksi. Jadi angle-nya dirubah. Jangan kita ngelihat sedang global crisis, kemudian kita juga bingung gitu ya. Nggak usah bingung, karena di Indonesia ini harusnya potensi untuk eh, bertanam, ya, potensi untuk memproduksi produk-produk pangan itu sangat luar biasa, begitu. Dan kalau boleh, ya, penganekaragaman konsumsi itu ada. Mhm, Jadi em, untuk bahan pokok sebenarnya tidak harus nasi, tidak harus padi, tidak harus beras gitu ya. Tapi bisa misalnya ketela, bisa talas, bisa ubi, bisa sagu, bisa oke. jagung, ya. Mhm, Kan sekarang semua sangat memungkinkan untuk bisa di apa namanya, substitusi begitu ya. mhm. Walaupun kita tahu bahwa kebutuhan beras nasional kurang lebih 30 juta ton setahun gitu. Oke. Nah, apakah ada konsentrasi dari pemerintah untuk pengembangan teknologi pangan selain beras begitu, Pak?
Iya, kemarin diperintahkan misalnya menanam sorghum, ya, menanam Iya. jagung, kemudian ada food estate di beberapa tempat gitu ya. Indonesia Timur juga salah satu yang diminta oleh Pak Presiden untuk digiatkan untuk tanam ya. Jadi mulai dari NTT, kemudian ada kemarin di Kaltara, kemudian kalau di Merauke dulu sudah ya. Jadi kita memang membangun bersamaan. Tentunya kalau Pak Presiden menyampaikan infrastrukturnya juga disiapkan. Jadi komponen yang paling utama salah satunya adalah air. Sehingga Pak Menteri PUPR ditugaskan memang membuat embung, membuat waduk, saluran irigasi premier sampai tersier, ya itu memang disiapkan. Jadi disiapkan infrastrukturnya, kemudian disiapkan untuk bertani, kemudian yang kemarin tugas yang terakhir kepada Menteri BUMN, kepada Badan Pangan Nasional adalah menjadi off-taker. Oke. Jadi pada saat petani, peternak itu sudah berproduksi, tugasnya BUMN itu adalah menyerap. Ya, menyerap, kemudian disalurkan untuk hilirisasi. Nah, ini semua perlu anggaran juga. Anggaran ini juga disiapkan oleh Menteri Keuangan, ada peraturan Menteri Keuangannya, sudah terbit juga. Jadi misalnya kombinasi support dari Himbara dengan pendanaan yang interest rate-nya tuh rendah. Ya, jadi ada subsidi di sana. Jadi banyak hal yang memang karena Pak Presiden itu sangat concern di pangan, ini secara cepat ya dalam waktu setahun ini banyak sekali tugas-tugas yang diberikan ke kita semua. Oke, Gitu. baik. Nah, selain gerakan pangan murah ini ada strategi apa lagi yang disiapkan oleh Bappenas untuk menjaga stok dan harga pangan nasional menjelang tahun baru? Nanti kita bahas lebih lanjut, Pak Arief. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di CNN Indonesia Forward. Ya, kembali lagi dalam Indonesia Forward masih bersama Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Pak, tadi selain GPM, ada upaya atau strategi apa lagi nggak yang disiapkan oleh Bappenas? Ada, kan kita sekarang punya Perpres 125. Ya. Di Perpres itu mengatur mengenai cadangan pangan pemerintah. Di situ BUMN di bidang pangan itu memang kita akan libatkan. Ya. Tentunya kita harus mengetahui berapa persen mau berkontribusi untuk cadangan pangan pemerintah ini. Kita hitung kebutuhannya setahun berapa, kemudian masing-masing produk ini akan di stok berapa banyak, berapa persen. Oke. Nah, ini yang harus kita siapkan. Kenapa? Karena kita nanti nggak bisa intervensi pada saat harga tinggi atau kekurangan stok kalau kita nggak punya cadangan. Ya kalau Bank Indonesia intervensi pada saat currency rate-nya nilai tukar tinggi, itu bisa intervensi. Di pangan juga sama. Pada saat Bulog ini memang harus mengintervensi harga jagung, sehingga harga jagung itu bisa diberikan yang baik kepada peternak, ya itu harus dilakukan. Tapi kan harus punya stok. Ya. Jadi ada dua, kita harus jaga bagaimana harga di hulu, di petani, peternak, ya, supaya harganya itu baik, dibeli dengan harga yang baik, sehingga petani peternak ini nggak kapok. Ya. Ya. Kemudian di hilirnya juga harus dijaga harganya baik untuk konsumen dan kita jaga inflasinya sama-sama. Harganya tuh affordable gitu ya. Nah, hari ini kalau bicara soal harga ini kan sekarang sedang mencari kesetimbangan baru. Dengan kenaikan harga BBM, harga pupuk, transportasi dan lain-lain, logistik, itu kita sekarang hitung ulang. Sehingga Badan Pangan Nasional itu sekarang agak sedikit berbeda. Pendekatannya di hulu dan di hilir. Jadi kita punya HAP, jadi harga acuan pembelian.
harga acuan penjualan. Dua-dua ini harus dijaga. Karena kalau yang di hulu itu berbanding lurus sama produktivitas petani. Kalau hari ini Mbak Lucy dibeli dengan harga yang bagus, padinya, ya, gabahnya, GKP-nya, maka akan secara otomatis nanam lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya harga ayamnya rendah, besok udah nggak mau beternak lagi. Harga telurnya jatuh di bawah HPP, harga pokok produksi, pasti nggak akan mau lagi. Iya. Sehingga ini perlu kesetimbangan. Di mana kalau harga produksinya itu sudah baik, kemudian kita set harga di hilirnya juga harus baik. Ya, baiknya itu artinya kalau satu kesatuan saya sering sebut gini, petani, peternak itu sejahtera, pedagangnya untung, ya konsumennya tersenyum. Nah itu satu Semua paket. happy ya Pak ya, Happy, win-win karena ini solution. sulit menjaga kesetimbangan hulu sama hilir. Iya. Nah tapi dengan Badan Pangan Nasional hari ini, kita libatkan seluruh stakeholders pangan. Kementerian, lembaga, asosiasi, pengusaha, petani, peternak, itu kita kumpulkan. Sehingga harga yang wajar itu berapa sih? Keuntungan yang wajar berapa sih? Biaya logistiknya berapa? Ya, sehingga kita bisa set itu dan kita tetapkan dalam peraturan Badan Pangan Nasional. Oke. Yang itu menjadi acuan. Baik, terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini terkait selain menjelang Natal Tahun Baru juga ada ketakutan akan krisis pangan global di tahun 2023 ya. Ini bagaimana Pak? Ya, saya sampaikan bahwa food crisis itu insya Allah Indonesia jauh gitu ya. Food crisis itu kan definisinya pada saat kita tidak bisa menjangkau pangan sampai waktu tertentu. Ya, tapi yang Pak Presiden sampaikan itu lebih ke precaution, alert, bahwa kita tuh nggak boleh jumawa. Benar kalau kita tancap gitu batang singkong beberapa bulan kemudian itu tumbuh gitu ya. Indonesia ini luar biasa gitu. Tetapi kita nggak boleh jumawa dan kita harus persiapkan. Kemudian pesan kepada masyarakat banyak, belanjalah yang bijak. Jadi belanja bijak itu belanja seperlunya, karena ketersediaan ini insya Allah semua ada. Oke. Kemudian mohon bantuan dari seluruh stakeholders pangan, supaya kita ini semuanya bisa mengkonsumsi pangan lokal. Ya, semakin kita bisa menggunakan pangan lokal, kalau yang lain TKDN gitu ya, semakin ekonomi kita berkembang, semakin baik. Pindahkan ekonomi yang di luar ke Indonesia. Ya. Kita itu pernah menjadi negara nomor 1 penghasil gula. Ya, itu yang Pak Presiden, Pak Erik segera sampaikan itu supaya kita bisa mengembalikan itu. Pasarnya itu ada di Indonesia 270 juta jiwa. Ya. Kenapa kok masih ngambil dari sana? Nah, ini teknologinya kita pindahin ke sini. Ya. Apa yang bisa kita pindahkan ke Indonesia sehingga ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief sudah berbagi informasi di sini, sudah menenangkan juga masyarakat akan keterjaminan pangan begitu ya Insya Pak ya. Allah, ya. Terima kasih Bapak Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Lucia Saharuy undur diri, sampai jumpa.